Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junio Kaisar Sibowo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis dua platform investasi yang populer di Indonesia, yaitu Bibit dan Bareksa. Analisis ini mencakup profil perusahaan, fitur utama, keamanan, jenis instrumen, kemudian biaya, kelebihan kekurangan, serta rekomendasi berdasarkan kebutuhan investor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi dan Akuntansi dan Keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat Indonesia terhadap investasi mengalami peningkatan signifikan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, kemudahan aplikasi digital, edukasi yang luas, dan regulasi yang jelas dari OJK. Kemudian, eh, platform seperti Bibit dan Bareksa mempermudah investor pemula maupun berpengalaman untuk membeli reksadana dan instrumen lainnya secara online. Karena itu, analisis dua platform ini penting untuk melihat bagaimana sistem informasinya bekerja dan apa dampaknya terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Dan next. Nah, sebenarnya apa sih itu Bibit? Bibit adalah aplikasi investasi yang diluncurkan tahun 2019 oleh PT Bibit Tumbuh Bersama. Fokus utamanya adalah reksadana dengan pendekatan otomatis menggunakan teknologi robo-advisor. Kemudian, fitur utama yang ada di Bibit adalah tadi robo-advisor, rekomendasi portofolio sesuai umur, profil resiko, dan tujuan. Kemudian, auto debit atau recurring investment. Kemudian ada rekomendasi aset berbasis modern portofolio atau portofolio teori atau MPT, UI UX sangat simpel untuk pemula. Minimum investasi mulai dari 10.000, kemudian pilihan produk dari produknya reksadana, saham, obligasi, pasar uang, SBN Ori atau SR saat penawaran. Kita lanjut. Nah, ke keamanan. Keamanan ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi tentunya buat menggunakan aplikasi Bibit ini sudah aman ya teman-teman. Kemudian dana nasabah disimpan pada bank kustodian, tidak memiliki izin menarik dana tidak memiliki izin menarik dana investor secara langsung. Jadi eh, dana nasabah, dana kita disimpan di bank kustodian. Jadi nggak ada izin menarik dana investor secara langsung. Kemudian ke ke biaya. Biaya pembelian reksadana hanya gratis. Jadi kita nggak ada admin. Biaya pengelolaannya atau manajemen fee sudah termasuk dalam NAB yang ditentukan oleh manajer investasi, bukan bibit. Seperti itu. Jadi kita nggak, kalau misalnya mau beli saham ataupun instrumen yang ada di bibit ini, itu gratis teman-teman, nggak ada adminnya. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini sangat cocok untuk pemula, tampilannya modern dan mudah digunakan, robo advisor tadi, fitur utama dari Bibit juga sangat membantu, banyak promosi juga, cashback juga, dan kekurangannya ada produk yang masih terbatas, lebih fokus ke reksadana, investor berpengalaman mungkin butuh fitur analisis lebih mendalam, karena mungkin Bibit ini dirancang buat para pemula, jadi tidak terlalu kompleks dan mendalam secara analisisnya ya. Kemudian, tidak menyediakan saham langsung atau kripto, seperti itu. Nah, next, ke apa itu Bareksa? Bareksa merupakan marketplace investasi yang berdiri sejak tahun 2013, merupakan pionir reksadana online yang ada di Indonesia. Nah, saya fitur utama yang dimiliki oleh si Bareksa itu sendiri. Yang pertama, ada eh, produknya yang sangat lengkap. Ada reksadana, SBN, emas, umroh, dan juga kripto via partner.
Kemudian ada analisis dan data yang sangat lengkap, fitur comparison antar produk, dashboard untuk investor yang advance. Nah, berbeda dari yang tadi Bibit, di Bareksa ini mungkin lebih diperuntukkan untuk yang sudah advance atau yang sudah menengah ke atas di eh, dunia investasi seperti itu. Kemudian ada edukasi dan berita yang sangat lengkap juga tentang keuangan yang ada di Indonesia atau investasi itu sendiri. Lanjut ke keamanan, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bekerja sama juga dengan banyak bank kustodian sama seperti B tadi, tidak memiliki izin untuk menarik dana investor secara langsung. Dan juga diawasi oleh OJK, yang pastinya sudah aman ya teman-teman. Kemudian ke biaya, gratis sama kayak Bibi tadi, biayanya gratis buat pembelian reksadana, biaya pengelolaan sesuai produk, dan juga beberapa produk reksadana memiliki fee tertentu standar pemerintah. Nah, jadi buat pembelian reksadana ini gratis, tapi untuk beberapa produk SBN memiliki fee tertentu sesuai standar pemerintah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, produk investasi yang paling lengkap dibandingkan tadi Bibit. Kemudian tools analisis yang lebih mendalam seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sepertinya si Bareksa ini dirancang untuk kaum menengah eh, menengah ke atas yang sudah apa ya pengetahuannya tuh udah menengah ke atas buat investasi. Kemudian kekurangannya UI UX yang kurang ramah pemula, balik lagi tadi karena ini dirancang untuk yang sudah advance. Kemudian terlalu banyak fitur yang bisa membingungkan. Tidak semua produk diotomasi seperti Bibit. Nah, ada perbandingan Bibit versus Bareksa. Sama ada target pengguna. Bibit itu pemula, seperti yang tadi saya sebutkan, kemudian Bareksa itu menengah, advance. Dan jenis produk, Bibit fokus kepada reksadana, kemudian Bareksa ini ada bermacam-macam. Ada reksadana, ada SBN, ada emas, ada kripto, dan juga umroh. Kemudahan aplikasi, Bibit itu sederhana, dan Bareksa itu fitur banyak banget, dan agak kurang simpel mungkin ya, karena dirancang tadi buat yang advance. Buat fitur analisisnya otomatis dan minim analisis manual buat Bibit. Dari Bareksa, grafik dan data meter itu lengkap. Seperti itu. Biaya, keduanya gratis pembelian reksadana. Perbedaannya, biaya muncul dari produk tertentu saja, seperti tadi SBN Mas di Bareksa ya. Keamanannya sama-sama dari OJK, sama-sama menggunakan bank kustodian. Nah, kalau misalkan analisis perspektif secara sistem informasi, dari sisi sistem informasi, kedua platform ini mengintegrasikan beberapa komponen penting, yaitu UI UX-nya. Bibit unggul untuk pemula, Bareksa unggul dalam data analitik. Kemudian database dan data integration, menyimpan data transaksi, profil investor, histori pembelian, kemudian ada algoritma, Bibit menggunakan robot advisor dan MPT untuk rekomendasi otomatis. Dan security layer, enkripsi, OTP, integrasi kustodian, compliance OJK, ada automation juga, auto investing, notifikasi laporan bulanan. Ini menunjukkan bahwa platform investasi modern bergantung pada kelengkapan keamanan sistem informasi untuk menjaga kepercayaan investor. Kemudian ada analisis dan secara akuntansi. Dari sudut pandang akuntansi, investor perlu memahami NAB, return, biaya pengelolaan, dan risiko pasar. Platform menyediakan laporan portofolio, riwayat transaksi, rekapitulasi bulanan yang membantu pencatatan aset pribadi. Kemudian akses laporan memudahkan penyusunan laporan keuangan pribadi seperti income statement dan aset tracking, juga monitoring aset harian yang mendukung prinsip akuntansi modern berbasis digital. Sekarang kita lanjut ke analisis proses bisnis yang ada di Bibit. Bibit memiliki proses bisnis eh, yang sangat fokus pada kemudahan dan otomasi. Tadi kita selain menganalisis fitur dan keamanan, kita juga penting bagaimana melihat proses bisnis berlangsung dalam platform investasi Bibit dan Bareksa. Proses bisnis ini menggambarkan alur dan penggunaan mendaftar bertransaksi hingga pelaporan. Kita mulai dari Bibit terlebih dahulu. Di Bibit, registrasinya ada registrasi dan KYC atau Know Your Customer.
Pengguna membuat akun dengan email atau nomor HP, kemudian mengisi data diri, foto IKTP, dan selfie untuk verifikasi. Kemudian, sistem memvalidasi identitas secara otomatis, ini memastikan keamanan dan kepatuhan regulasi OJK. Dan ada profil risiko dan rekomendasi portofolio. Sistem menampilkan kuesioner profil risiko, algoritma robo-advisor, menghitung profil konservatif agresif, Bibit juga langsung memberi rekomendasi reksadana berdasarkan MPT tadi. Ini adalah proses bisnis inti dari Bibit. Lanjut ke proses pembelian produk. Sama, pengguna memilih produk, kemudian memasukkan nominal, habis itu melakukan pembayaran. Yang kedua, pembayaran menggunakan e-wallet, virtual account, bank, atau bank transfer. Dana Yang tiga, dana diteruskan ke bank kustodian, bukan disimpan di Bibit. Jadi, uang kita itu nggak langsung disimpan ke Bibit. Kemudian, terjadi transaksi dan NAB diperbarui harian. Ada auto invest dan otomasi. Fitur auto debit memungkinkan pembelian rutin setiap bulan. Sistem mengirim reminder dan melakukan otomasi transaksi. Penjualan atau redemption, pengguna menjual unit reksadana, kemudian sistem memproses ke manajer investasi. Dana diteruskan ke rekening pengguna dengan durasi 1-3 hari kerja. Kemudian ada pelaporan dashboard. Laporan portofolio harian, grafik pertumbuhan dan riwayat transaksi, bukti transaksi kirim otomatis ke email. Kesimpulannya dari Bibit, proses bisnisnya ini sangat terstruktur, simpel, dan otomatis, cocok buat pemula. Nah, sekarang kita lanjut ke Bareksa. Bareksa memiliki proses bisnis yang lebih kompleks karena produknya lebih banyak. Pertama, untuk registrasi itu membuat akun, verifikasi identitas IKTP, kemudian selfie, validasi manual, dan otomatis. Yang kedua, ada proses sedikit lebih panjang karena banyak produk yang harus sesuai dengan regulasi. Karena produk mereka itu nggak cuma reksadana aja, tapi ada tadi emas, SBN, dan umroh. Pemilihan produk user memilih kategori reksadana atau SBN atau emas, umroh, atau kripto. Setiap produk punya syarat dan langkah yang berbeda. Tersedia prinsip comparison untuk analisis produk. Nah, yang ketiga, yang ini kemudian ada pembelian produk investasi. Jika reksadana sama seperti Bibit, dana masuk ke bank. Jika reksadana sama seperti Bibit, dana masuk ke bank kustodian. Jika SBN, user diarahkan ke proses pembelian sesuai ketentuan pemerintah. Jika emas, transaksi mengikuti harga emas digital di marketplace Bareksa. Nah, selanjutnya ada marketplace dan partnership. Bareksa menggunakan model bisnis marketplace bekerja sama dengan bank manajer investasi dan bank. Kemudian, setiap transaksi diteruskan ke mitra terkait. Selanjutnya, ada redemption atau penjualan. Untuk reksadana, unit dijual, manajer investasi memproses, kemudian dana masuk ke rekening nasabah. Untuk emas, bisa dijual sesuai harga buyback. Dan yang terakhir ada dashboard dan laporan, analisis lengkap, grafik, tabel history, rating produk. User bisa mendownload laporan untuk keperluan akuntansi pribadi. Kesimpulannya, untuk Bareksa ini, proses bisnisnya lebih luas. Tadi cocok untuk investor yang ingin banyak pilihan dan analisis mendalam. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu pemula, itu teman-teman bisa eh, menggunakan Bibit. Nah, setelah itu mungkin dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun, tergantung keputusan teman-teman juga, teman-teman udah berani naik belum nih ke tingkat yang advance, itu bisa menggunakan Bareksa. Seperti itu. Keduanya aman, regulasinya jelas, dan sama-sama mudah digunakan. Jadi, itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Jika teman-teman ada investor pemula, Bibit lebih tepat. Jika butuh banyak data dan analisis yang lengkap, Bareksa juga pilihan terbaik. Jadi, terima kasih yang sudah menonton dari analisis dua platform investasi ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu dalam memahami perbedaan antara Bibit Bareksa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.